Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvania. Saya dari kelas Biologi D semester 6. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yaitu menggunakan media pembelajaran yaitu Zoom. Materi ekosistem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinan, teman-teman yang lainnya sudah masuk semua? Sudah Ibu, sudah masuk semua. Baik, kita mulai saja ya semuanya. Baik Bu. Ibu kan sudah kirim link absensi ya di WAG. Terus juga Ibu sudah kirim materi buat hari ini di GCR. Sudah dicek? Sudah Bu, iya Bu, ada Bu. Oke. Sudah pada absen semua ya. Ibu tunggu 5 menit. Baik Bu. Baik, Ibu langsung saja share screen ya buat materi kali ini. Sudah masuk? Ada belum Kinan? Sudah Bu, sudah muncul Bu. Ada kan? Ada Bu, ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Nah, apa aja sih arahan pembelajaran kali ini tuh? Yang pertama itu ada pengertian ekosistem, yang kedua itu ada komponen-komponen ekosistem, dan yang ketiga yaitu ada interaksi antar komponen ekosistem. Nah, yang pertama apa sih ekosistem ini? Nah, menurut penelitian Translate tahun 1935 itu mengatakan bahwa interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Nah, ilmu yang mempelajarinya itu bisa disebut dengan ekologi. Selanjutnya ada komponen-komponen ekosistem, di mana komponen ekosistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada abiotik dan yang kedua yaitu ada biotik. Apa sih abiotik ini? Abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Yang kedua yaitu biotik. Apa sih biotik? Biotik itu organisme makhluk hidup. Nah, ada apa aja sih yang termasuk dengan komponen abiotik ini? Komponen abiotik ini ada air, tanah, udara atau oksigen. Yang keempat yaitu ada kelembaban dan suhu, terus ada cahaya matahari, dan ada topografi, dan yang terakhir itu ada iklim. Kemudian yang kedua kan ada komponen biotik. Komponen biotik itu organisme yang hidup. Nah, apa aja sih organisme yang hidup ini? Ada produsen, konsumen, detri- detritivor, dan yang terakhir ini ada dekomposer. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan komponen abiotik ya. Nah, yang pertama kan ada air. Air ini tuh, apa sih air ini tuh? Air ini tuh melarutkan mineral dalam tanah hingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. Nah, 90% tubuh pada makhluk hidup ini tersusun atas air. Nah, apa aja sih perannya? Perannya ini memainkan proses metabolisme. Yang kedua ada udara. Udara ini oksigen. Nah, oksigen ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Kemudian ada CO2. CO2 ini dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesis
udara sangat penting untuk menyelimuti permukaan bumi. Kemudian ada kelembaban dan suhu. Nah, kelembaban dan suhu ini berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan. Penyediaannya di keadaan optimum bagi kehidupan yang setiap individu sifatnya berbeda. Dan yang keempat dari komponen abiotik ini, yaitu yang berfungsi, tanah ini berfungsi sebagai substrat atau tempat hidup organisme. Tanah juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Nah, tanah ini tempat melakukan aktivitas hidup. Selanjutnya ada cahaya. Cahaya ini sebagai energi primer bagi ekosistem. Cahaya juga berperan penting dalam menjaga suhu bumi. Kemudian selain cahaya, ada topografi. Nah, perbedaan topografi ini mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan cara hujan berbeda-beda di setiap tempat. Nah, topografi ini berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Nah, yang terakhir, iklim. Iklim ini terbentuk atas interaksi komponen abiotik, yaitu kelembaban, suhu, cahaya, dan curah hujan. Jadi, komponen abiotik dari iklim ini yaitu ada gabungan dari kelembaban, suhu, cahaya, dan curah hujan. Iklim ini berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan juga pada populasi hewan di suatu tempat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan komponen biotik, itu komponen hidup atau organisme yang hidup. Yang pertama ini ada produsen. Produsen ini yaitu semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof. Ada apa aja sih produsen ini? Dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada fotoautotrof dan yang kedua yaitu ada kemoautotrof. Yang pertama ada fotoautotrof. Apa sih fotoautotrof? Nah, fotoautotrof merupakan jika dalam mensintesis makanannya memerlukan bantuan cahaya. Bisa disingkat bahwa fotoautotrof ini memerlukan bantuan cahaya, energi cahaya. Contohnya apa? Semua tumbuhan, terus ada alga, dan ada prokariota fotosintetik. Yang kedua ada kemoautotrof. Kemoautotrof ini jika dalam mensintesis makanannya memanfaatkan energi hasil reaksi kimia. Contohnya apa aja? Ada prokariota kemosintesis. Nih contohnya nih, ini prokariota kemosintesis yaitu Nitrosomonas. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora ini tuh mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Karnivora ini mendapatkan zat organik dari herbivora. Dan yang terakhir yaitu ada omnivora. Omnivora ini mendapatkan zat organik baik dari produsen dan konsumen. Selanjutnya, yang terakhir ini ada detritivore dan dekomposer. Detritivore merupakan organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Ada apa aja sih contohnya? Contohnya di sini ada hewan rayap, terus
teripang, dan luwing. Luwing ini bisa disebut kaki seribu, hewan kaki seribu. Ya. Kemudian ada dekomposer. Dekomposer ini menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat-zat anorganik. Apa aja sih contohnya? Ada bakteri, kemudian ada jamur, itu contoh-contoh dari dekomposer. Nah, tema yang terakhir itu ada interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, ada interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lainnya secara timbal balik. Apa aja sih contohnya? Contohnya itu jika interaksi cahaya matahari yang mengenai suatu perairan mengakibatkan laju penguapan air meningkat. Nah, yang kedua ini ada interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Contohnya apa? Contohnya ini ada tanaman mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Nah, yang terakhir, contoh dari interaksi antar komponen ekosistem, yaitu interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Intra dan inter ya, jangan salah. Nah, interaksi intraspesifik ini interaksi antar individu dalam satu spesies. Contohnya ini interaksi pada koloni rayap, kemudian terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit, maupun pekerja. Kemudian ada interaksi interspesifik. Nah, interaksi antar individu yang berbeda spesies. Apa aja sih contohnya? Contohnya itu macam-macamnya, ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Di sini ada interaksi antar komponen biotik ya, yang sudah Ibu jelaskan, yaitu ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, predasi ini itu interaksi antar organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Jadi itu di sini ada singa, kemudian di sini ada badak. Kemudian ada kompetisi ini tuh merupakan interaksi antar dua individu atau dapat berbeda satu dalam satu spesies berupa persaingan. Jadi di sini bisa dicontohkan yaitu ada ayam dan ayam sedang bertengkar. Nah, itu disebut dengan kompetisi. Yang terakhir ada simbiosis. Simbiosis ini dibagi menjadi 4. Ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme, dan ada netral. Mutualisme ini merupakan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang kedua yaitu ada komensalisme. Komensalisme ini menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak lain tidak dirugikan. Kemudian ada parasitisme. Parasitisme ini merupakan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Kemudian yang terakhir ada netral. Netral itu kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling menguntungkan. Nah, itu penjelasan Ibu. Kalian sudah baca. Bentar ya, Ibu tinggal bentar. Baik, Bu.
Oke, mohon maaf ya Ibu, tadi tinggal sebentar. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi tentang ekosistem, kalian juga sudah baca yang materinya sudah Ibu kirim di GCR. Apakah ada yang ditanyakan? Ada suaranya nggak, Kinan? Ada Bu. Kinan izin bertanya, Bu. Baik, apa Kinan? Ibu mau nanya, kenapa komponen biotik itu dalam suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik itu, Bu? Oh, Pertanyaannya seperti itu, Bu. baik. Kenapa sih komponen biotik dalam satu ekosistem itu sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik ya? Ya karena komponen biotik dan abiotik ini tuh saling membutuhkan Kinan. Contohnya ya, ada salah satu tumbuhan. Tumbuhan ini kan memerlukan CO2 dari atmosfer dan atmosfer yang dicerna oleh CO2 juga kan. Kemudian juga dapat dinetralkan dengan fotosintesis. Fotosintesis tumbuhan ya, karena apa sih? Ya karena tumbuhan ini tuh mengambil CO2-nya dari atmosfer atau bakteri pengurai zat di air yang memakan zat pencerna air untuk bertahan hidup. Itu karena itu mengapa komponen biotik ini sangat mempengaruhi komponen abiotik itu. Paham tidak, Kinan? Iya, Bu, paham, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. ya sama-sama. Ada yang lain mau ditanyakan yang kurang paham? Apa sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik, oke. Eh, Kalau sudah cukup, Ibu kasih tugas saja ya buat minggu depan. Udah ada share screen-nya belum, Kinan? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Hmm, bentar ya. Bentar-bentar. Ibu cari tugas kalian dulu. Oke, nih. Ini udah ada? Sudah ada, Kinan? Sudah ada, Bu. Jadi kalian nanti habis pertemuan kali ini, eh, kalian mengerjakan LKS ya tentang materi biotik dan interaksinya. Jadi tugasnya ini tugas kelompok bukan individu. Jadi nanti di sini tulis nama-nama kalian, terus kelasnya apa, nomor absen dari kalian. Nah, jadi tugasnya ini kalian ini mengisi ke LKS-nya ini berbasis problem based learning, yaitu mengisi kalian harus apa ya, baca-baca referensi tentang komponen biotik, terus habis setelah baca-baca referensi kalian bisa dapat mengisi LKS ini kelompok ya. Jadi ntar kalian ngerjainnya rumusan masalah, kemudian ada hipotesis, kemudian pengumpulan data dan pembahasan, dan terakhir itu kesimpulan dan referensi. Nanti kalau udah dikerjain per kelompok, kalian eh,
kalian dikumpulkan di Gejar ya. Ibu tunggu minggu depan buat pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Kina. Itulah video pembelajaran menggunakan media pembelajaran Zoom dengan materi ekosistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.